Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa salaka nahjahul qawimi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan surat Al-Kahfi. Insyaallah kita akan mulai ayat yang ke-60, di mana pada ayat yang ke-60 ini bermula kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Secara makna hadis bahasanya sebenarnya Nabi Khidir, ya, sekali lagi bukan Nabi Khidir, cuman ejaan kita Indonesia menjadi apa? Khidir. Kalau maknanya sebenarnya kalau dalam bahasa Arab Rasulullah menyebutnya Khidir alaihi salam. Jadi Khidir atau Khidir ini adalah seorang nabi yang di antara nabi yang konon dalam riwayat mempunyai umur yang panjang. Adapun masalah apakah beliau masih hidup atau kan sudah meninggal, maka pendapat yang saya pilih ya kan adalah beliau ini sudah wafat. Wallahu a'lam, ya, yang jelas karena kita bagaimanapun manusia pada umumnya adalah kata Allah, wa ja'alna min qablika wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. Tidak pernah kami jadikan orang sebelummu, tidak kami jadikan orang sebelummu ini kekal. Ya, artinya mereka ini pasti akan meninggal dunia. Nah, salah satunya adalah Nabiullah Khidir atau Nabi Khidir alaihi salam yang pernah bertemu Nabiullah Musa alaihi salam. Di mana nama Khidir atau Khidir ini diambil dari kata akhdar, khudrun, yang artinya adalah hijau, di mana dikisahkan beliau ini salah satu mukjizat yang beliau punya itu ketika beliau ini duduk di satu tempat, beliau berdiri di satu tempat yang tempat ini tadinya kering, maka berubah menjadi berwarna hijau yang penuh dengan tumbuhan yang berwarna hijau. Jadi ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Khidir, maka dinamakan Khidir. Ya, karena para nabi ini pasti Allah berikan mukjizat-mukjizat untuk melemahkan orang-orang yang melawannya. Salah satu mukjizat dari Nabiullah Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Musa pertama kali bertemu dengan beliau, itu beliau ada di tengah lautan, ya. Kemudian beliau ada di hamparan seperti sajadah yang berwarna hijau. Maka identik dengan warna hijau. Karena Khidir itu artinya secara bahasa artinya adalah hijau, seperti itu. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat yang ke-60, wa idz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa idz qala. Jadi setiap ayat yang diawali dengan id yang maknanya adalah ketika, ya, itu ada satu kata kerja yang terhapus, yang tersirat, artinya adalah ingatlah, ketika. Jadi setiap ayat yang diawali dengan id itu artinya ingatlah ketika. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ya, wa idz qala Allahu, wa idz qala Isa bin Maryam, ya, semua yang diawali dengan id adalah ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika qala Musa berkata,
lifatahu, untuk pemudanya. Jadi seorang pemuda yang beliau ini adalah muridnya Nabi Musa. Pemuda yang dimaksud adalah bernama Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan beliau ini seorang nabi. Jadi Yusha bin Nun ini adalah seorang nabi. Beliau adalah keturunan dari nabi, termasuk dari kalangan Bani Israel. Yusha bin Nun bin Ifrayim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi Yusha bin Nun bin Ifrayim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi beliau waktu itu adalah seorang pemuda, ya, yang dilahirkan di Mesir di masa Fir'aun. Jadi kisah Nabi Musa mengembara dengan Yusha bin Nun ini adalah kisah setelah Fir'aun ini tenggelam, ya, ketika Fir'aun sudah tenggelam, ya. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa ini untuk menemui dan mencari seorang hamba Allah yang ilmunya ini lebih ngerti daripada Nabi Musa. Karena dikisahkan sebelum Allah perintahkan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir ini, Nabi Musa ketika itu sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Hadisnya sangat panjang, ya. Di situ dikisahkan Nabi Musa berkhutbah. Ditanya, ada seorang bertanya, ayyun nasi a'lam ya Nabi Allah? Siapa manusia yang paling tahu, yang paling berilmu? Maka Nabi Musa spontan saja menjawab, ana, saya orang yang paling berilmu. Maka seharusnya seorang nabi menisbatkan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tapi beliau tiba-tiba mengatakan, meskipun ini bisa dikatakan di hadapan para umatnya ini, kaumnya ini, nabi itu lebih tahu daripada umatnya, jelas. Tapi mengatakan saya lebih tahu dan terus seterusnya, ini menunjukkan ada kurang, yang tidak ada kerendahan hati. Sehingga Allah tegur Nabi Musa alaihissalam bahwanya di sana ada seorang laki, seorang Nabi Allah yang dia ini lebih tahu daripada Nabi Musa. Disuruh Nabi Musa ini untuk mengembara mencari di mana lelaki ini, yaitu Nabiullah Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam ini. Cari, ibaratnya kalau zaman sekarang nyantri kamu sama dia. Jadi memang salah satu kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu ini, dimanapun orang alim itu berada, kalau bisa pingin hadir di majelisnya, ingin dapat barokahnya. Tidak cukup melihat YouTube-nya saja, tapi ingin langsung duduk hadir. Lihat YouTube sama lihat di majelisnya langsung, lebih mantep mana Pak? Langsung, ya. Itu biasanya maksudnya gitu. Jadi lebih mantap, iya, dan juga secara berkahnya. Karena apa? Kalau hadir langsung itu ada yang harus dikorbankan, tenaga, waktu, pikiran, ya kan, kemudian uang, ya kan, bensin, apa segala macam dikorbankan. Dan orang-orang alim pada masa itu memang, ya, di masa ulama para madhab pun juga demikian, pengin bertemu dengan ini Imam Ahmad, pengin bertemu dengan Imam Syafi'i pengin bertemu dengan Imam Malik, dan seterusnya. Mereka ingin segera bertemu, ingin dapat nyantri langsung, bahkan harta itu dihabiskan. Makanya kata ulama dulu, kalau kau pingin menjadi orang yang miskin, jadilah periwayat hadis. Kenapa? Meriwayatkan hadis ini harus ke sono meriwayatkan. Untuk mendapatkan satu buah hadis dari Rasulullah ini bisa uang ini habis berapa dinar,
Ya, kita mau baca hadis sekarang tinggal buka HP, Google, Syekh Google ditanya, keluar hadisnya. Ya. Beda dengan para ulama dulu, mereka harus mengembara ke sana kemari ya, menghabiskan uangnya, perbekalannya segala macam untuk menuntut ilmu. Makanya kata ulama dulu mengatakan, kalau kau ingin menjadi orang miskin, jadilah periwayat hadis. Di sini Nabi Musa diingatkan oleh Allah karena beliau menganggap dirinya adalah manusia yang paling ngerti di muka bumi ini. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah, ada orang yang lebih tahu dari engkau wahai Musa, yaitu Nabi Khidir. Carilah dia. Di mana? Nanti dijelaskan, lifatahu wa idh qala Musa lifatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, yaitu seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini adalah seorang Nabi Allah, keturunan dari Nabi Yusuf. Ada sebagian ulama mengatakan Yusha bin Nun ini bukan Nabi, tapi aslinya asisten Nabi. Yang jelas Yusha bin Nun ini adalah penerus dari dakwahnya Nabi Musa. Tapi riwayat juga mengatakan Yusha bin Nun seorang nabi. Beliau melanjutkan perjuangan Nabi Musa, diantaranya adalah menaklukkan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang-orang zalim saat itu. Beliau dengan pasukannya berperang, dan dijanjikan oleh Allah kalau siang hari peperangan itu dia lakukan, maka jangan sebelum matahari terbenam, sebelum datang malam hari, maka kau akan mengalahkan penguasa yang zalim itu. Maka saat itu matahari hampir terbenam, maka Yusha alaihi salam, yakni Nabi Yusha bin Nun ini kemudian berdoa kepada Allah untuk supaya menahan gerak daripada matahari, sehingga Allah kayak seakan-akan menunda waktu, sang waktu ini berjalan, menghentikan waktu, kemudian beliau bisa mengalahkan pasukan raja yang zalim ini dan bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Ini kisah nyata karena ada riwayatnya. Maaf, di kisah-kisah seperti di kisah Ramayana, ya, kisah Ramayana antara Rama dengan siapa itu? Rahwana Dosomuko, ya Pak Amang ya. Itu konon katanya, itu kalau di kisah itu kisah memang karya seorang pendeta, diakui itu. Ini bukan kisah nyata, tapi karya, ini kisah fiktif. Tapi kalau kisah Yusha bin Nun ini kisah non fiktif, betul-betul terjadi, fakta. Jadi menahan matahari itu iya. Tapi kalau dalam kisah kitab Ramayana itu katanya Hanuman, ya. Nah, ini kita berbicara nih, Hanuman ini bisa menahan matahari karena sedang mau bikin jembatan di atas laut untuk menyeberang ke Ngalengka, kerajaannya siapa? Rahwana. Maka sebelum malam hari matahari terbenam, ini matahari dicancang sama Hanuman. Tapi ini kisah fiktif. Tapi kita sebagai muslim punya kisah yang tidak fiktif, yang betul-betul nyata terjadi, yaitu apa? Kisah dari Yusha bin Nun. Akhirnya memohon kepada Allah untuk menahan matahari, kemudian bisa mengalahkan raja yang zalim tadi. Karena Allah menjanjikan jangan sampai terjadi malam, maka niscaya akan bisa dikalahkan raja yang zalim ini. Ini sepenggal kisah dari Yusha bin Nun. Dan ada juga kisah di kitab At-Taibuna fil Quran, orang-orang yang bertaubat di dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan Nabi Yusuf, ya, ini punya anak bernama Ifrayim. Ifrayim ini bukan seorang nabi. Dia mengatakan bukan seorang nabi, tapi Ifrayim kemudian punya anak Yusha, ya, Nun kemudian Nun punya anak namanya Yusha. Jadi Yusha bin Nun bin Ifrayim bin Yusuf. Jadi Nabi Yusuf, jadi Yusha ini adalah cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dari keturunan yang ketiga dari Nabi Yusuf barulah ada seorang nabi. Ya. Kenapa saat itu terjadi? Ada
riwayat yang mengatakan kenapa Nabi Yusuf kok berhenti kenabian ini pada Nabi Yusuf, padahal Nabi Ibrahim punya anak dari Sarah itu adalah Ishak. Ishak kemudian punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Lalu kenapa berhenti di Yusuf? Kenapa Ibrahim tidak dijadikan nabi? Nun tidak, barulah ini siapa? Yusha bin Nun ini. Ada yang mengatakan di sini riwayat karena waktu datangnya keluarga dari Yakub, Nabi Yakub alaihissalam yang waktu itu berjumlah 63 dari negeri Kanaan yang ada di Palestina, yang ada di Syam, datang ke Mesir. Waktu itu Nabi Yusuf menjadi seorang menteri keuangan, bendahara negara, ya, di Mesir, diangkat oleh oleh raja Mesir waktu itu. Dan wa kharru sujjadah, ditakwilkan bahwasanya Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukabah wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayanda, Nabi Yusuf ketika masih kecil beliau bermimpi, pernah melihat dalam mimpinya ini melihat ada matahari, rembulan dan 11 bintang ini bersujud kepada Nabi Yusuf. Apa jawaban dari sang ayah Nabi Yakub alaihissalam? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Kalau mereka tahu, mereka akan punya rencana jahat kepadamu. Ya, sesungguhnya setan ini musuh yang nyata bagi manusia. Ternyata ini mimpi Nabi Yusuf ini jadi kenyataan, karena mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu, kenyataan. Meskipun waktu itu Nabi Yusuf belum diangkat sebagai seorang nabi, masih kecil. Ya, sehingga ini satu berita yang Allah berikan bahwasanya nanti Nabi Yusuf ini bisa mentakwil mimpi, ya kan? Dan ketika beliau ini diangkat menjadi bendahara Mesir, ya, menteri keuangan lah, terus seperti itu, gubernur yang ada di Mesir, kemudian beliau ini mengajak keluarga besarnya datang ke Mesir, 63 jumlahnya, 63 orang termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Maka saat itu ada yang mengatakan Nabi Yusuf ini khilaf, beliau tidak memberikan penghormatan yang semestinya kepada ayahnya, sehingga anaknya tidak menjadi seorang nabi. Wallahu alam dengan kisah ini, tapi yang jelas ini ada yang mengatakan demikian. Maka anaknya Nabi Yusuf terputus, tidak menjadi nabi. Ibrahim, Nun, barulah Yusha menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi berapa generasi itu? Ya, Yusuf punya anak Ibrahim, ya. Kemudian Ibrahim punya anak Nun, Nun punya anak Yusha. Nah, Yusha ini ada 3 generasi. Jadi antara jarak Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ini sekitar 2 atau 3 generasi. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, inilah Alifatahu adalah siapa pemudanya, itu santrinya. Siapa murid dari Nabi Musa. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya yang masih muda, fata, karena fata ini artinya adalah anak muda. Ya. La abrahu, ya. Aku tidak akan berhenti hatta sehingga ablugha majma'al bahraini, aku sampai pada tempat berkumpulnya 2 lautan, bahraini. Au amdiya hukuba, ya, atau aku akan berjalan atau menghabiskan waktu bertahun-tahun lamanya. Jadi pokoknya saya harus sampai pada tempat di mana bertemunya 2 lautan. Jadi Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini berdua ini menyusuri pantai. Kalau kita prediksi Nabi Musa kemudian menyusur pantai dari dari negeri Syam kemudian sampai ke Mesir, menyusur itu dari Asia kemudian ke Afrika Utara, menyusur pantai. Dan di manakah letak Majma'al Bahraini ini? Tempat berkumpulnya 2 lautan. Lautan yang tawar dengan lautan yang asin. Ada yang mengatakan pendapat pertama adalah antara laut Persia dengan laut Romawi.
Ya, ada di laut seperti laut mati. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua ada di daerah Tonjah. Tonjah ini salah satu kota yang ada di Maghrib atau Maroko. Kalau kita lihat peta Afrika, itu Maghrib ini, Maroko ada di sebelah pesisir pantai Afrika Utara yang paling barat, namanya Maghrib. Jadi Afrika Utara yang paling barat, ujung paling barat itu paling kiri, berarti kalau di peta itu kita lihat paling kiri itu ada Maghrib. Maksudnya di bahasa kita adalah Moroko, ya bahasa Latinnya Moroko atau Maroko. Maghrib itu artinya apa? Apa sih arti Maghrib? Maghrib itu artinya barat. Hanya sholat Maghrib maksudnya ketika matahari terbenam di arah barat, seperti itu. Jadi di situ ada di bagian di salah satu peta Maroko itu pesisirnya ada semenanjung yang menjorok ke utara. Dan di situ ada kota namanya Tonjah. Bahasa Arabnya Tonjah, tapi bahasa Latinnya menjadi Tangier. Ya, Tangier. Jadi Tonjah ini to, nun, jim, tak marbutah, Tonjah. Tapi bahasa Inggrisnya jadi Tangier. Ibu kota Maroko Ad-Darul Bayda. Darul Bayda ini Ad-Dar artinya rumah, Bayda ini putih. Bahasa Inggrisnya White House, ya. Rumah putih, ya. Kalau bahasa Prancisnya jadi Casablanca. Karena orang dulu kan sana ada Casablanca. Blanca kan kayak bahasa Spanyol ya. Blanco ini kan artinya putih, Blanco. Casa ini rumah. Jadi Ad-Darul Bayda adalah rumah putih. Itu ibu kotanya. Jadi Tonjah ini sebuah kota di mana di atas di utara Tonjah ini. Jadi Tonjah menuju ke Spanyol itu tinggal sedikit. Jadi ini ada semenanjung. Jadi orang kalau menyeberang mau ke Eropa lewat Tonjah ini tinggal kayak mau menyeberang dari mana? Dari Jawa ke Bali, mana seperti itu. Ya, jadi dekat gitu kan. Jadi tidak usah lama-lama pakai yang kemudian menyeberang dari pakai yang lautannya ini agak jauh, enggak, lewat Tonjah, Tangier itu lebih dekat. Ya. Makanya orang Maroko ini termasuk orang yang paling banyak jadi urban ke Eropa. Ya, karena itu salah satunya juga ini ya pemain-pemain bola itu banyak dari Maroko, ya kan, yang datang ke Eropa kemudian naturalisasi menjadi warga negara sana dan lain sebagainya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini di atas Tonjah ini kalau di sekarang nih ada sebuah lautan di mana lautan ini tidak bisa berkumpul antara air yang tawar dengan hadza adbun furat wa hadza milhun ujaj. Ini air yang tawar, kemudian yang satunya adalah air yang asin. Padahal air laut ini biasanya adalah rasanya asin, seperti itu. Maka ini nggak bisa majma', tempat berkumpulnya al-bahraini, dua lautan. Ini konon ada di Tonjah. Wallahu a'lam ada di manakah letak dulu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi seakan-akan kalau melihat fakta yang sekarang seakan-akan bertemu di daerah Maroko tadi. Wallahu a'lam, ya. Ini kita prediksi secara meneliti dan menelaah secara historis seperti itu, ya. Jadi hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan dan menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Jadi keinginan yang luar biasa, bulat tekadnya Nabi Musa alaihissalam ingin nyantri, ingin berguru dan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, itu betul-betul tekad yang bulat. Jadi apapun resikonya, Nabi Musa ini terkenal kuat, betul. Nabi Musa ini gagah, ya. Beliau pernah mukul sekali waktu masih jadi seorang pemuda. Mukul, ya, beliau belum nikah waktu itu. Mukul sekali, uppercut, ya. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Wakaza itu memukul di dagu. Ad-darbu ala dzaqan, yaitu memukul di dagu. Jadi kalau istilah dalam dunia tinju itu uppercut. Itu biasanya uppercut ini paling bikin lawan KO. Ini Nabi Musa sekali uppercut, ya, itu ada seorang keluarga dari Firaun, ya, orang Mesir, orang Kipti, ini langsung terkapar. Dikiranya cuman semaput, cuman pingsan, tapi ternyata kedarung mati.
Maka Nabi Musa ketakutan ini kan. Nah, besoknya lagi ketemu sama orang Bani Israel yang lagi berantem dengan salah satu dari orangnya Fir'aun, yang lain tapi, dan ini bikin onar lagi orang dari Bani Israel ini, dan berseteru lagi dengan orangnya Fir'aun, dan Nabi Musa enggan untuk menolong. Maka orang tadi mengatakan, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, kalau kau membiarkan aku berantem dengan ini orangnya Fir'aun, berarti kau sama saja ingin membunuhku seperti kau membunuh orang kemarin malam. Akhirnya orang ini mendengar orangnya Fir'aun, oh ternyata teman saya, saudara saya ini dibunuh oleh Musa. Akhirnya malam itu juga Nabi Musa mengendap-endap. Ada seorang laki-laki datang dari ujung kota mengatakan, ukhruj, keluar dari Mesir ini. Kemudian beliau malam itu juga keluar dari Mesir karena tentaranya Fir'aun ini mencari-cari Nabi Musa untuk membunuh Nabi Musa. Innal mala'a ya'tamiruna liyaqtuluka. Pembesar-pembesar Fir'aun ini lagi bersepakat mengejar-ngejar kamu untuk membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin, sesungguhnya keluarlah, sesungguhnya diriku ini adalah orang yang memberikan nasihat kepadamu. Maka Nabi Musa pulang, pergi menuju ke Madian. Di sana beliau hanya mendapatkan jodohnya, ya kan? Kemudian beliau balik lagi ke Mesir dan bisa menaklukkan Fir'aun dan seterusnya. Inilah pada akhirnya kisah ini berlanjut. Ketika Fir'aun sudah tenggelam dan lain sebagainya, beliau kemudian punya murid yang bernama Yusha bin Nun. Beliau karena terlanjur mengucapkan, saya orang yang paling tahu di antara manusia, saya adalah orang yang paling tahu, maka Allah menegur Nabi Musa, carilah orang yang lebih tahu daripada kamu, yaitu dia Khidir. Letaknya di tempat, dia itu berada di tempat bertemunya dua lautan. Maka Nabi Musa ini karena ingin menebus kesalahannya dan ingin betul-betul berguru. Ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita ini kalau nuntut ilmu jangan mengenal capek, futur, ya kan? Bosan, patah semangat. Ya, ini yang jadi musuhnya para penuntut ilmu itu adalah futur, merasa capek, males, orang semangat. Ini futur. Maka bagaimana Nabi Musa yang seorang nabi saja, pokoknya sebelum saya mendapatkan Nabi Khidir, saya tidak akan berhenti meskipun saya harus berjalan bertahun-tahun. Berjalan, tidak naik bis, tidak naik apa-apa, jalan menyusuri pantai. Bayangkan dari Mesir sampai ke Maroko, kalau seandainya itu ada betul-betul di Maroko, berjalan kaki, bahkan harus bertahun-tahun lamanya. Kata hukub ini jamaknya adalah ahqab. Di surah An-Naba ada ayat yang berbunyi labithina fiha ahqaba. Penghuni neraka ini akan tinggal di dalamnya selama bermasa-masa, bertahun-tahun, bermusim-musim. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ahqaba, hukub, satu masa ini adalah 1 tahun. Ada yang mengatakan bertahun-tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada juga yang mengatakan 80 tahun. Jadi seakan-akan Nabi Musa, berapapun lamanya saya akan jalani, saya akan lalui rintangan ini, menyusuri pantai ini, pokoknya sebelum saya bertemu dengan beliau Nabi Khidir alaihissalam. Bayangkan, makanya penghuni neraka ini akan tinggal selama bertahun-tahun. 1 tahunnya, 1 masanya, hukumnya ini 80 tahun. Bayangkan, orang yang mendapat 1 masa, 1 hukum di neraka itu sama dengan 80 tahun, dan itu ukuran neraka. Berapa lamanya? Na'udzubillah. Tetapi Allah mengatakan hukum demi hukum, 80 tahun demi 80 tahun. Memang usia 80 tahun ini adalah usia di mana seseorang ini sudah merasa sudah capek, artinya sudah merasa hidup ini sudah tidak nikmat lagi. Pak mangan sate ora iso, ya, Pak joggingan yo teng greges awake kan. Ini jadi nggak bisa, usia 80 tahun. Makanya ada seorang penyair di masa jahiliyah namanya Zuhair bin Abi Sulma. Beliau ini pernah bersyair seperti ini.
Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish thamanina haulan la abalaki yas'ami. Saya bosan dengan kehidupan, beban hidup ini. Dan orang yang sudah hidup selama 80 tahun, sudah tidak punya ayah, tidak punya orang tua, dia pasti akan merasa bosan. Orang kalau sudah 80 tahun umumnya sudah nggak punya nenek, nggak punya ayah, malah dia sudah punya cucu, artinya dia udah menjadi orang paling senior. Maka kalau sudah usia 80 tahun, tinggal nunggu apa lagi kalau dia tidak segera bertaubat dan segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 80 tahun ini adalah bahasan sebuah fenomena orang ini sudah merasa hidupnya udah puas, udah mau apa lagi kalau tidak segera bertaubat dan memperbanyak amal ibadah untuk bisa nantinya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 80 tahun, maka Nabi Musa mengatakan, "Au amdiya hukuba." Biarlah saya ini menelusuri jalan-jalan ini bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya, biarkan. Yang penting saya ini bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Pokoknya harus bertemu dengan beliau. Inilah semangatnya orang-orang soleh ingin mendapatkan ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, falamma balagha majma'a bainihima, manakala keduanya yaitu Nabi Musa dan Yusha bin Nun sampai majma'a bainihima, pada suatu tempat berkumpulnya dua lautan tadi, sudah sampai di tempat bertemunya dua lautan tadi, nasiya hutahuma, keduanya lupa akan ikan mereka. Jadi Allah memerintahkan sebelum berangkat, wahai Musa, ini ikan yang sudah mati kau bawa. Ada yang mengatakan ikan asin, ikan yang sudah kering, ya, pokoknya ikan yang nanti akan digunakan untuk lauk, untuk makan. Ya, hut ini artinya ikan, dan biasanya hut ini ikan yang agak besar, karena hut ini biasanya diartikan ikan paus, ya kan? Hut, wala takun kasahibil hut idnada wa huwa makdzum. Jangan kau wahai Muhammad seperti sahibil hut, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam, nabi yang ditelan oleh ikan besar, ikan paus. Idnada, ketika dia sedang berdakwah, mengundang gitu kan kaumnya, wa huwa makdzum, dan dia ini sudah terlanjur marah, putus asa. Akhirnya azab yang akan menimpa kaumnya ini, kaum Ninawa ini, ditarik oleh Allah. Kenapa? Karena nabinya sudah keluar dari kampung itu, bukannya melanjutkan dakwahnya. Akhirnya Nabi Yunus diingatkan oleh Allah, yaitu dengan ditelan oleh ikan hut, ikan raksasa. Jadi hut ini adalah lauknya yang dijadikan, tapi begini bukan hut ikan paus tentunya, nggak mungkin Nabi Musa membawa ikan paus di geret-geret, nggak mungkin. Tapi ini ikan yang kecil, ada di tempat ikan khusus, ada kayak keranjang ikan. Jadi karena ikan ini sudah mati, ya, mau dijadikan makanan nanti kalau lelah itu kan. Kalau padahal Allah sudah mengingatkan, kalau ikan ini kok hidup, tiba-tiba hidup di satu tempat, maka disitulah kau akan bertemu dengan orang yang kau maksud, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Maka tatkala keduanya ini sampai pada pertemuan dua lautan tadi, keduanya lupa ikan mereka. Ya, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka mereka lalaikan ikannya, ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Jadi tiba-tiba ikannya lompat. Dan keduanya ini sedang tertidur pulas di sebuah batu, karena capek berjalan, ya kan, kecapean. Akhirnya bersandar pada batu yang besar, di mana batu yang besar itu di bawahnya ada mata air yang bernama Ainul Hayah. Ainul Hayah artinya adalah mata air kehidupan. Jadi apapun yang kena percikan dari air itu, maka yang mati akan bisa hidup. Itu ada dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang. Jadi Nabi Musa diingatkan, nanti kalau ikan ini kok kena percikan ini air, kemudian ikan itu hidup lagi, maka ikan itu akan melompat masuk ke lautan,
dan tiba-tiba akan membuat apa? Terowongan. Jadi tiba-tiba ikannya kena percikan air tadi, ikan yang sudah mati mau dimakan, tiba-tiba hidup kembali dan melompat dari keranjangnya, dan waktu mereka tertidur. Baru setelah tersadar, ya, ketika tersadar nih nanti kisahnya adalah Yusha ini sebenarnya udah tahu kok ikannya sudah nggak ada, tapi lupa apa namanya untuk memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Manakala keduanya sudah berjalan terlalu jauh, Nabi Musa berkata kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun, atina ghada'ana, berikan kepada kami, kepada kita ghada'ana, makanan kami. Ghada ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ini makan siang, ya, tapi ini makan. Yang dimaksud di sini memang biar orang makan ini makan banyak ini bagus makan siang. Makan pagi ini ibaratnya yos saonone, nek sarapan kan kebanyakan saonone. Kok nek mangan enak kok gampang ngawan kan gitu. Kalau malam sebenarnya nggak banyak-banyak juga malam, karena malam ini udah mau tidur, tapi kadang kebalikan kita, malah bengi malah mangane akeh ini kan. Ini yu mangan sarapan yo akeh, mangan awan akeh kabeh. Jadi sebenarnya goda ini sebenarnya makan siang. Jadi seakan-akan ini makan, ini yang utama ini adalah yang apa? Siang tadi. Ya, siang itu makan siang banyak itu artinya resikonya tidak begitu besar itu kan. Tapi kalau malam-malam makan banyak kan nggak resiko. Kan kalau menurut medis kan, teori medis ya kan, kesehatan maksimal makan itu 3 jam sebelum tidur. Kita tidur jam berapa? Jam 10, berarti makan kita jam 7 udah selesai, udah nggak makan berat lagi gitu. Teorinya kan kayak gitu. Tapi enggak, kadang Pak turu kan, tangi turu sehari mindok dengan itu. Ya itu. Jadi itu tambah kan ini. Jadi intinya adalah itu atlet profesional itu makan beratnya itu 3 jam sebelum bertanding. Ya, para atlet tuh. Jadi kalau udah mau main kick off pemain bola umpamanya jam 8 malam. Jadi makan berat terakhir tuh harus jam 5. Enggak boleh main. Tapi kalau tarkam antar kampung, saya pernah lihat half time itu separuh waktu segono pincuk mangan karo gorengan tempe lah ora suduken wetenge itu kan. Itu saya lihat lah kok mangan ngelih kan kayak itu. Masa lagi istirahat kok langsung sego megono ini kan. Itu saya lihat sendiri tuh. Waduh, iki wong tarkam. Ini kelas-kelas tarkam. Tapi kalau kelas profesional ya kan, apalagi level-level dunia ya kan, Piala Dunia segala macam itu 3 jam sebelum bertanding udah berhenti. Pembalap itu juga jangankan olahraga yang fisik seperti bola ya, lari-lari, nendang segala macam. Yang kayak pembalap MotoGP aja itu 3 jam itu udah makan terakhir itu 3 jam sebelum ini apa namanya balapan gitu kan. Padahal cuma ngenderai motor yang gini kan, ya itu 3 jam itu udah makan berat, habis itu udah enggak. Ya, mau pak mangan sebuono meguono ini kan apa sudah mau tampil itu. Ya ini. Jadi di sini Nabi Musa karena sudah kelelahan kan, beliau tertidur. Ada juga riwayat yang mengatakan sebenarnya Yusha waktu itu melihat ikannya ini hidup karena saking takjubnya sehingga lupa. Padahal sudah dikasih tahu oleh Nabi Musa. Kalau kau melihat ini atau apa kita ini berarti kita ada bertemu di sini dengan Nabi Khidir. Tapi lupa, saking bengongnya takjub kemudian lupa melihat ikan itu bikin apa? Melompat hidup lagi, kemudian bisa bikin terowongan dan setiap yang dilewati dari ikan itu menjadi padat. Jadi kayak padat. Jadi airnya itu enggak bersatu. Jadi yang dilewati jadi terowongan, ikannya masuk ke dalam lautan. Itu karena percikan dari apa? Dari ainul hayah, mata air kehidupan. Ya itu. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Nabi Musa mengatakan, atina ghada'ana, sodorkan kepada kami makanan kami, ikan tadi. Laqad lakina min safarina hadza nasaba, sungguh kita sudah bertemu dari perjalanan kita ini nasaba, keletihan. Jadi maksudnya kita sudah menjumpai rasa letih, artinya kita ini sudah letih, saya sudah letih. Nabi Musa biarpun sekuat apapun beliau, ya, sekali tonjok orang-orang bisa meninggal dunia, tapi bagaimanapun juga beliau ini butuh namanya makanan. Butuh, beliau ini ada lapar beliau, kemudian akhirnya minta kepada muridnya Yusha untuk memberikan makanan yang sudah dibawa tadi. Mana makanan tadi yang sudah kita bawa? Ya, kita semua sudah letih, kita sudah capek, kita sudah lapar. Ini saatnya kita istirahat dulu dan kita apa? Makan. Jawaza, dan jawaza ini melampaui, ini artinya mereka sudah berjalan. Ini sudah dalam riwayat dikatakan sudah 3 hari. Jadi sudah 3 hari perjalanan sejak ikan itu hilang. Itu baru ingat Nabi Musa ini minta mana ikannya. Bayangkan 3 hari berjalan Pak, baru ingat, balik meneh, pulang lagi, menyusuri jalan yang sama. Coba kalau kita 3 hari berjalan udah dapat berapa kilo, udah sampai mana kita. Itulah perjuangan orang-orang zaman dulu, ya kan. Ya, yo nek mending numpak kendaraan gitu kan. Ini enggak. Ini jalan kaki. Ya. Jadi 2 hari, pada hari berikutnya maka barulah ingat ini Nabi Musa ketika menagih kepada Yusha, mana makanan kita ini. Kita sudah capek dari perjalanan kita ini, karena perjalanan kita ini. Yusha menjawab, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.